Menurut informasi dari berbagai sumber, ini adalah foto Joko Widodo saat menikah pada tahun 1986. Itu berarti foto ini diambil saat Jokowi berusia 24 tahun. Sedangkan foto ini diabadikan saat Gibran berusia 12 tahun, sekitar tahun 1999. Dan itu berarti, foto ini diambil saat Jokowi berusia 38 tahun. Dengan selisih usia sekitar 14 tahun, bagaimana analisa kalian sendiri? Apakah penampakan foto di tahun 1999 benar tampak lebih tua dari foto di tahun 1986? Dan benarkah foto ini adalah dua orang yang sama? Susu nih, saya nggak ngomong apa-apa. Walaupun di masa pilih kampanye. siapa, walaupun di masa kampanye. Oke. Nggak bisa dikatakan money politik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang misalnya nggak disebut harus pilih saya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu undang-undangnya bilang begitu. Oke. Ya. Saya gelar dangdutan misalnya, Iya. lalu saya bagi-bagi uang, tapi saya nggak bilang pilih saya, nggak. Cuma kasih uang aja, gelar, ada panggung dan lain Nah sebagainya. itu tidak masuk. sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori money politik. Kalau Anda berpegang kepada aturan itu, nggak akan ada yang disebut dengan politik uang. Sama seperti orang pakai pamflet, spanduk, macam-macam. Mana ada lagi jargonnya sekarang, pilihlah saya. Itu model kampanye tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tahun 2000 kan nggak ada lagi kalimat-kalimat pilihlah saya, itu norak banget gitu loh. Kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh. Dia cukup buat fotonya dia, kadang-kadang dengan bunga, kadang-kadang dengan ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara. Tahun 2024 kesana kagak pakai yang gituan, tinggal dijogetin jadi gitu loh kira-kira tuh. Saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan Bawaslu, kalau kalian terpaku kepada hal yang begituan, kagak ada yang dinamakan dengan politik uang ini, selesai semua. Karena satu unsur aja mereka nggak penuhi, nggak terpenuhi. Kalau cara berpikirnya begitu, ya kan? Tapi kan yang terima uang, semua orang tahu gitu. Misalnya penelitian Kompas mengatakan itu, hampir berapa, 60-65 juta seingat saya ya, mereka yang memilih 02 itu karena ada unsur bansosnya ya. 51 juta pemilih yang memilih 02 ini faktornya karena kata dia karena ada bansos. Artinya apa? Apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya 02? Kagak kan, nggak mungkin Pak Jokowi ngomong itu. Tapi semua orang yang terima tahu Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih 02. Dengan begitu ya mereka juga pilih 02 semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos. Nah oleh karena itulah kemudian kemarin KPK mengatakan, ini bansos kita atur nih. Kalau kita pakai model kayak di Pilpres itu bahaya nih di Pilkada 2024. Maka sesuai dengan arahan dari KPK itu, Mendagri sekarang ingin mengaturnya, misalnya dengan salah satu mengatakan 2 bulan sebelum Pilkada, hari H maksudnya, bansos sudah nggak boleh dibagikan. Telat. Nah itu presidennya 1 minggu sebelum Pilpres masih bagi-bagi bansos. Kenapa nggak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri? Kenapa nggak ditegur oleh KPK? Ya kan telat. Itu kan kita mau mengatakan, KPK mau mengatakan, Menteri Dalam Negeri mau mengatakan bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang. Nah oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket. Kenapa? Supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang. Ini sudah diakui oleh pemerintah nih. Apa artinya? Karena KPK tahu, Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana. Dan itu jelas selain bersifat manipulatif, koruptif, dan itu tidak adil. Sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah, yang lain nggak memiliki bansos. Kalau orang lain pakai cara begitu, kena pasal politik uang. Mana adilnya? Maka konteks itulah mereka ke Mahkamah Konstitusi nguji, adil nggak cara yang kayak begini gitu loh kira-kira tuh. Ya, kalau Mahkamah Konstitusinya punya empati, simpati, dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas demokrasi, membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? Ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya. Pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Ya. Oke. Ya. Seperti apa TSM? Nanti kita akan. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum.
merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya. Sebentar, itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, perundang-undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, tapi ini adalah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke. Polisnya enggak. Kemudian apakah bisa membatalkan hasil pemilu? Ya, enggak. Gini, batalnya hasil pemilu tidak cuma karena satu. Nah, Tidak cuma karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas nanti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pelanggaran hukum pidana lainnya, apakah membatalkan hasil pemilu? dia tidak membatalkan secara serta-merta, tetapi dia mengurangi legitimasi hasil pemilunya. Silahkan kalau itu kami. Oh, iya dong. Dan ini kan semua sudah tahu. Kenapa orang berani berbuat Ada curang? perbedaan tafsir hukum di sini. Bukan. Ya. Enggak, yang Yang jelas disebutkan sebagai membatalkan pelanggaran hasil pemilu bukan Enggak. kemudian undang-undang ITE Semua orang berani. Kenapa semua orang berani berbuat curang? Dalam konteks ini, main curang habis-habisan. Karena waktunya cuma 3 hari. Tanggal 20 Maret. Kesimpulan sudah dibacakan. Partai politik yang keberatan cuma punya waktu 3 hari untuk Untuk menyampaikan. MK. Iya. Ya. Di luar itu lancar. Dan itu berat. Dan orang bermain dalam wilayah yang sangat sempit ini. Itu loh. Makanya saya bilang, pertarungan kita tidak cuma Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video kali ini telah mendengar sebuah video dan edukasi yang disampaikan oleh Bung. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan yang ada saat-saat ini sulit untuk dibaca, dan itu dilakukan oleh seorang Miono. Itu mencapai mimpi-mimpinya, cita-citanya untuk mensejahterakan anak-anaknya, bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi itu anak-anaknya Gibran, Kang menantunya, dan bahkan keluarga-keluarga yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana bukti membongkar kebrokan Jokowi, kelicikan Jokowi menjalankan kemauannya itu sendiri. Masyarakat harus tahu ini. Ini jangan dibongkar, nggak boleh dibongkar, karena negara kita membutuhkan suatu keadilan, keterbukaan, supaya bertepatan dengan akan adanya sesuatu yang bisa mendongkrak seorang, bagikanlah langsung ke yatim piatu, fakir miskin, tempat ibadah atau yang memerlukannya tidak dalam tertentu. Seperti saat mau pemilu pilkada, meski tanpa ajakan atau pesanan, itu tidak boleh dilakukan, apalagi yang dibagikan bukan karena keikhlasan tapi kepentingan pribadi. Tidak masalah kalau itu kepentingan masyarakat, tetapi ini kepentingan pribadi yang melonjakkan reputasi seseorang. Ya, ketika pada masa itu, pada masa pilihan presiden, teman-teman, kita kasih tahu aja bahwa Jokowi bagi-bagi bansos dan mempromosikan yang di belakangnya ada foto Gibran, ya, calon wakil presiden pada saat itu artinya ketidaknetralan. Nah, seorang presiden dikala itu sangat luar biasa, sangat miris, ya, membuat kita trauma.
dan takut akan masa depan Indonesia ini, momen pemilu, semua murid SMA yang sudah punya hak pemilih dapat takulkah atau berani melewat penjabat perilakunya sewenang-wenang dan tidak benar ya. Yang melanggar aturan, ada banyak orang-orang yang melanggar aturan hanya demi kepentingan pribadi, ambisi kekuasaan itu sangat besar. Inilah yang dikomentari oleh masyarakat Indonesia. Mereka tidak mau terjadi hal-hal seperti ini. Saya rasa Indonesia harus dibersihkan dari korupsi dan tidak pandang bulu, karena semua elit politik pasti terlibat dan itu harus dibersihkan. Dari tingkah desa sampai pusat pasti akan maju dan sejahtera itu harusnya yang diutamakan, itu harusnya yang diprioritaskan. Pada kesempatan kali ini, penjahat punya duit, yang jujur nggak punya duit otomatis yang nyogot. Memang itu yang terjadi, bukan karena keikhlasan, karena intervensi yang besar yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa itu sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau enggak didapatkan, maka adanya sebuah intervensi ataupun ancaman ya. Ketika Jokowi melakukan tindakan-tindakan ini itu secara terang benderang, masyarakat melihat dan mereka tidak bisa mengapa-ngapai. Mereka cuman sebatas masyarakat yang melakukan hal ini adalah pimpinan tidak berani. Kita ya Kapolri ya harus bertindak, KPU, Bawaslu, KPK bertindak dalam hal ini. Yang bersangkutan harus bertindak ya. Bansos hanya alat politik membungkam rakyat, bukan untuk mencerdaskan tetapi untuk bodohan, sehingga rakyat yang mendapat bansos mengganggu-nganggungkan mereka prap penguasa, padahal secara tidak langsung mereka takut rakyatnya cerdas dan akan menjadi saingan bagi mereka para penguasa, terutama bagi anak dan keluarganya. Yang memang politik dinasti ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi saat ini. Nah, cukup membuat trauma masyarakat Indonesia, takut ya. Mereka takut dan tidak berani dengan melawan penguasa-penguasa seperti itu. Harapan kita titipkan kepada Prabowo ya. Pemerintah yang baru ini, semoga Pak Prabowo mulai wanti-wanti dan waspada dan menyingkirkan orang-orang seperti itu. Kalau itu adalah dalam kabinet Prabowo, itu akan hancur. Nantinya ya, orang yang dikasih bansos biasanya KTP-nya difoto dan suruh tanda tangan di foto ini sama yang ngasih bansos, karena waktu itu saya lihat sendiri di YouTube ini kesaksian seorang masyarakat KTP dan seluruh tanda tangan terus difoto bansosnya, dikasih sewaktu COVID jutaan, dikasih bansos cuman suruh tenangan saja ya. Disampaikan lagi di sini bahwa ya benar Bung Rai ya, memang bansos yang dibagikan Jokowi itu modus liciknya pemimpin yang tidak adil dan zalim akan diazab di akhirat. Pasti tindakan Jokowi itu ada karmanya. Jangan berpikir nggak ada karmanya, ada karmanya itu bro. Jadi segala sesuatu yang ia buat itu ada karmanya dan ia akan menerima itu. Kalau bukan di masa Jokowi, ada anak-anaknya, masih ada anak dan cucu pasti mendapatkan karma seperti itu teman-teman. Silakan beri tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam dari NKRI harga mati.